Siapa sangka, rumah tangga yang dulu terlihat harmonis antara Paula Verhoeven dan Baim Wong kini benar-benar berakhir di meja hijau. Dan yang paling menyita perhatian publik adalah soal hak asuh anak. Ya, pada 18 Juni 2025 lalu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya mengumumkan hasil banding atas putusan cerai pasangan selebritas ini. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. Bukan hanya karena gugatan cerai itu dikabulkan, tapi karena hak asuh anak justru jatuh ke tangan sang ayah, Baim Wong. Saya sebetulnya sudah berapa hari ya saya mendapatkan putusan karena putusannya itu saya terima langsung. Sudah saya sampaikan kepada Pak Ibu. Saya menunggu. Semoga ini bisa selesai. Akhirnya tidak ada lagi. Alhamdulillah ya, di dalam putusan perkara yang nomor 85 PDTG 2025 PTA Jakarta, di dalam putusannya akhirnya upaya hukum banding saya itu dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Jadi Anda harus ingat semua, kita kembali ke belakang dulu. Pada saat termohon mengajukan banding, saya besoknya juga mengajukan banding, ya, karena itu perintah dari Baim. Bang, kalau dia banding, abang harus banding. Oke, begitu dia banding, seingat saya tanggal 28 apa 27 jangan lupa, saya pun mengajukan banding. Akhirnya banding saya dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Hak asuh anak dua-duanya jatuh ke tangan Baim Wong. Dulunya pada saat putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, anak itu dikasih hak 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada termohon. Namun dalam putusan ini diperbaiki karena dianggap tidak layak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut. Ya, itu pertimbangannya sehingga jatuh kedua anak tersebut, ya, menetapkan anak pemohon dan termohon yang bernama dan seterusnya berada di bawah pemeliharaan hadana pemohon sebagai ayah kandungnya sampai kedua anak mumayyiz berumur 12 tahun dengan ketentuan termohon selaku ibu kandungnya diberikan akses untuk bertemu. Yang dulu pada tingkat pengadilan pertama di Jakarta Selatan sebetulnya sudah diberikan hak, dikasih sama Baim 2 minggu, tapi tiba-tiba mengajukan banding dan semua orang dilaporkan kemana-mana. Saya tidak tahu mau dilaporkan, mungkin ke PBB juga nanti. Ya, akibatnya dengan ulah-ulah seperti itu sekarang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama, hak asuh anak ada di tangan Baim Wong. Perceraian ini sendiri memang telah bergulir sejak awal tahun. Saat Paula mendaftarkan gugatan cerai, publik sempat mengira ini hanya konflik sementara. Namun kenyataannya, hubungan keduanya sudah tak bisa diselamatkan. Dalam persidangan tingkat pertama, hak asuh sempat diputuskan jatuh ke tangan Paula. Sebagai ibu, banyak yang menilai Paula lebih berhak mendampingi pertumbuhan anak-anak mereka. Namun pihak Baim Wong langsung mengajukan banding. Mereka menilai ada sejumlah pertimbangan yang layak untuk membuat sang ayah mendapat hak asuh utama. Dan setelah melalui serangkaian proses hukum yang cukup panjang, akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan permohonan tersebut. Hak asuh dua anak mereka, termasuk Kiano Tiger Wong, diputuskan berada di bawah pengasuhan Baim Wong. Putusan ini tentu saja mengundang banyak reaksi dari publik. Sebagian mendukung langkah hukum tersebut dengan alasan bahwa Baim selama ini terlihat sangat dekat dan terlibat aktif dalam kehidupan anak-anaknya. Mulai dari keseharian, pendidikan, hingga kesehatan sang anak, Baim dinilai sebagai ayah yang bertanggung jawab. Namun, tak sedikit juga yang merasa keputusan ini berat untuk Paula. Sebagai ibu, tentu sangat berat rasanya harus berpisah dari buah hati yang ia lahirkan dan besarkan. Dari informasi yang beredar, pihak Paula disebut kecewa atas hasil putusan banding ini. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Paula terkait apakah dirinya akan mengajukan upaya hukum lanjutan atau tidak. Yang pasti, di tengah semua drama ini, ada satu hal yang tak boleh dilupakan, nasib dan perasaan anak-anak. Baik Baim maupun Paula sejatinya sama-sama mencintai anak-anak mereka sepenuh hati. Mereka hanya berbeda pandangan tentang bagaimana cara terbaik untuk membesarkan mereka.
Banyak pihak berharap, meski secara hukum hak asuh berada di tangan Baim, hubungan anak-anak dengan Paula tetap terjaga. Sebab sebesar apapun hak yang tertulis di atas kertas, kasih sayang seorang ibu tidak bisa digantikan. Di sisi lain, Baim Wong juga menyatakan akan tetap membuka akses seluas-luasnya bagi Paula untuk bertemu anak-anak mereka. Ia menyebut, perceraian ini adalah jalan terbaik bagi mereka berdua sebagai pasangan, tapi bukan untuk memisahkan anak-anak dari kasih sayang orang tuanya. Kini, publik menanti bagaimana langkah Paula selanjutnya. Apakah ia akan menerima keputusan ini dengan lapang dada? Atau justru bersiap menempuh kasasi demi mendapatkan kembali hak asuh anak? Dan lebih dari itu, akankah hubungan mereka tetap dewasa demi masa depan anak-anak yang masih membutuhkan cinta dari kedua orang tuanya? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Karena drama ini tampaknya belum benar-benar usai. Putusan pengadilan sudah begitu, itulah yang berlaku. Ya kan? Ya udah. Kalau banding, maka putusan itu belum berlaku. Ya, jadi anak hak asuh itu belum mengikat. Jadi selama banding kasasi PK, hak asuh itu belum berlaku terhadap bapaknya karena putusan itu belum final. Ya, jadi kalau dia banding ya udah berarti belum masih belum ada hak asuh dijatuhkan ke siapapun gitu loh. Karena masih banding kasasi PK, ya. Tapi yang jelas faktor di mana si cowok mengatakan dia ada kelainan itu bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi hakim di tingkat banding kasasi PK untuk memberikan hak asuh kepada bapaknya. Itu loh, makanya saya bilang kok tega banget gitu loh. Itu loh yang dibilang sudah kena itu loh, penyakit itu dari sebelum nikah, itu bisa mempengaruhi hakim, bisa mempengaruhi hakim untuk menyatakan apakah layak atau tidak sebagai